Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Ratakan. Perkenalkan saya Laila dari Ratakan. Nah, di kali ini saya berkesempatan untuk berbincang dengan seorang mentor dan juga trainer dari marketplace yang sudah sangat terkenal di Indonesia, yaitu Shopee dan Lazada. Saya ada kedatangan Koh Dedi Lim nih. Halo Koh Dedi Lim. Halo. Halo, gimana kabarnya? Sehat? Baik. Sehat. Alhamdulillah. Oke. Jadi ini saya langsung saja ya, Ko Dedi. Ko Dedi ini kan sebagai seorang mentor dan juga trainer di Shopee dan Lazada, ya benar? Iya, betul. Nah, gimana sih proses Ko Dedi ini bisa menjadi seorang mentor dan juga trainer? Pasti kan ada banyak sekali proses yang harus dilewati Ko Dedi. Gitu. Gimana sih prosesnya, Ko Dedi? Ya, awalnya sih mungkin karena pengalaman ya. Jadi memang di dulunya saya mulai marketplace itu terutama awal tuh di Lazada ya di tahun 2014. Lalu nyusul Shopee itu di sekitar tahun 2017. Karena kebiasaan saya mungkin suka eksperimen, suka ngetes berbagai hal gitu kan. Sampai akhirnya saya menemukan formula yang menurut saya cukup bagus untuk diaplikasikan di toko sehingga bisa mendapatkan orderan cukup baik. Lalu saya tuh tipe orangnya mungkin suka sharing. Lalu saya mulai sharing dengan teman-teman dekat dan minta mereka coba kamu praktekin deh di tokomu kayak apa gitu kan. Akhirnya mereka praktekkan dan ternyata itu memberikan hasil yang bagus. Lalu mulai banyak teman juga sharing di sini, sharing di sana. Nah, mungkin jadi kebiasaan dan juga itu salah satu apa ya, bisa dibilang hobi kesukaan saya juga, suka ngobrol, suka sharing, jadinya mulai rutin. Lalu ada temen yang nyaranin, "Dad, coba bikin channel YouTube deh," kan. Ya, akhirnya saya mulai bangun channel YouTube sendiri, dan isinya channel YouTube itu tentang pelatihan-pelatihan lah, tentang bagaimana sih tips-tips berjualan online di marketplace. Saat ini sih ya belum banyak, masih kecil ya, kita baru hampir 2 tahun lah, kurang lebih 2 tahun bangun channel itu, baru sekitar 57.000 subscriber, dan ya puji Tuhan ya saya suka karena saya merasa apa yang saya miliki saya sharingkan dan itu banyak berguna, bermanfaat bagi orang lain gitu. Seperti itu. Jadi ini awalnya hanya rasa kesukaan gitu ya, suka bereksperimen seperti itu, lalu menjadi sebuah hobi yang kayak profesi ya sekarang ya, Ko Dedi ya. Jadi YouTuber seperti itu dan juga mungkin iya. Ini Ko Dedi ini kan ceritanya tadi seperti itu. Nah, selama proses menjadi seorang mentor ini pasti kan ada banyak sekali pengalaman menarik nih. Bisa pengalaman duka ataupun suka. Bisa sharing mungkin pengalaman apa saja sih yang paling menarik dari Ko Dedi sendiri? Apa ya? Ya banyak sih ya. Cuma akhirnya memang kita belajar dari pengalaman itu dan mengambil pengalaman itu jadi pelajaran yang berharga banget. Kadang-kadang saat awal-awal bisa dibilang mungkin 3 tahunan yang lalu saat saya mulai suka sharing, itu kan kadang-kadang kita terbawa dengan suasana ya, kadang-kadang terbawa suasana, trik saya gini, itu orang ngajarin trik kayak gitu, kita kadang-kadang merasa bahwa apa yang kita pikirkan benar dan orang lain salah, tapi kan nggak mesti seperti itu. Ternyata bahwa untuk menuju suatu tempat itu kan banyak cara. Nah, yang saya sharingkan itu hanya salah satu cara. Nah, kadang-kadang di awal-awal dulu ego itu cukup tinggi, kadang-kadang kita bentrok sama orang, sama trainer lain dan lain sebagainya lah. Kadang-kadang apa ya, jadi kurang nyaman. Tapi sekarang saya lebih slow lah ya, slow. Jadi bagaimana caranya supaya kita lebih sama teman-teman yang lain juga, trainer yang lain itu juga saling sharing. Justru dari situ akhirnya dapat insight baru, dapat ilmu-ilmu baru yang kemudian diterapkan. Jadi ternyata apa yang kita pikirkan selama ini, ilmu yang kita terapin selama ini masih bisa disempurnakan lagi dengan kombinasi dari teman-teman yang lain. Nah, jadi kalau saya sendiri sih merasa bahwa pengalaman-pengalaman ini memberi pelajaran pada saya bahwa
sepinter-pinternya kita, sehebat-hebatnya kita, kita butuh teman, kita butuh komunitas, di mana di situ teman-teman mungkin akan menutupi kekurangan-kekurangan kita, kelemahan-kelemahan kita. Itu pelajaran yang saya ambil banget, dan sampai saat ini ya, jadi poin penting lah dalam perjalanan karir saya juga, yang kemudian akhirnya saya juga dengan channel YouTube saya dan mungkin dengan kepribadian saya cukup banyak akhirnya orang-orang atau perusahaan yang akhirnya menginginkan kerjasama, interview seperti ini, terus ada yang endorse, ada yang kemudian juga menginginkan saya jadi brand ambassador, dan kebetulan saat ini pun dua marketplace besar di Indonesia, yaitu Lazada dan Shopee, mempercayai saya sebagai trainer mereka ya. Jadi trainer resminya ya, jadi bukan ngaku-ngaku saya trainer Shopee, bukan, tapi mereka yang mengaku saya sebagai trainernya mereka. Seperti itu. Kalau boleh tahu ini bagaimana sih proses penunjukan Ko Deddy ini sebagai trainer resminya? Apakah langsung dihubungi Shopee atau Lazadanya atau gimana prosesnya? Kalau di Lazada sendiri saya mulai jadi trainer resmi itu 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu, dan itu melalui proses seleksi. Jadi dari ribuan orang yang mendaftar, akhirnya terseleksi, dan saat ini hanya ada 7 orang yang menjadi Lastar trainer di Lazada. Kalau Shopee sendiri mungkin karena di channel YouTube saya cukup banyak sharing tentang tips dan trik di Shopee. Ya, karena menurut saya berjualan di Shopee itu unik dan banyak tantangannya, terutama dalam tips-tips beriklan. Jadi saya sering sharing-sharing bagaimana sih tips beriklan di Shopee. Nah, mungkin dari sekian banyak penonton saya, subscriber saya, mungkin ada beberapa pejabat Shopee ya, atau pentolan-pentolan di Shopee yang kemudian akhirnya menghubungi dan mengajak saya join sebagai mentor di sana. Dan baru sih saya join di Shopee baru sekitar 2-3 bulan ini, dan kemarin saya barusan bikin kelas kolaborasi perdana bersama Shopee dan disupport langsung. Jadi kelas belajar tentang bagaimana beriklan di Shopee, dan itu dapat support langsung dari Shopee. Gitu sih ceritanya. Wah, menarik sekali nih Ko Deddy. Kan seperti yang Ko Deddy bilang tadi, berarti Ko Deddy ini sering mengadakan kelas-kelas seperti itu ya untuk para seller-seller Shopee misalkan seperti itu. Nah, ketika Ko Deddy ini mengadakan kelas tersebut, pertanyaan apa aja sih yang sekiranya sering banget nih seller tanyakan ke Ko Deddy? Permasalahan-permasalahan mereka yang sangat sering ditanyakan. Apa aja sih kalau boleh tahu? Cukup banyak. Jadi memang tergantung dari level sellernya masing-masing. Jadi kan ada kalau dari seller level yang masih pemula, kebanyakan mereka sih bertanya bagaimana sih caranya supaya dapat orderan gitu, pastilah ya. Bagaimana supaya teman-teman saya banyak sekali yang menanyakan itu. Ya, itu yang level-level pemula gitu. Kalau yang level-level intermediate, menengah gitu, biasanya mereka lebih tanya bagaimana tips-tips untuk yang bisa dibilang apa ya? Tips-tips untuk bikin voucher yang bagus gimana, untuk bikin teknik ini seperti apa, foto yang bagus seperti apa. Jadi mereka sudah lebih ke bagaimana memperbaiki tokonya. Itu kalau yang intermediate. Kalau yang advance biasanya mereka sudah masuknya ke analisa. Jadi biasanya mereka mintanya tuh sudah misalnya bagaimana sih analisa toko yang benar. Toko saya ini udah jalan nih 2 tahun nih, tapi kok sekarang mulai penjualan makin lama makin turun, yang salah di mana? Terus ya seperti itulah. Jadi lebih detail bagaimana sih pengembangan tokonya. Jadi macam-macam sih, macam-macam. Jadi pertanyaan-pertanyaan dari mereka biasanya tergantung dari level sellernya masing-masing. Nah, kebetulan kan teman-teman saya banyak yang tanya nih kan, mereka ini juga seller pemula di Shopee terutama. Nah, mereka nih sudah berjualan mungkin beberapa minggu tapi belum ada orderan sama sekali gitu. Kira-kira tips apa aja ya kalau untuk untuk pemula agar bisa mendapatkan penjualan pertama nih mungkin kok? Jadi kita harus ngerti dulu ya konsep kalau kita mau berjualan online itu sebetulnya apa yang harus kita lakukan pertama kali supaya terjadi penjualan. Yang tentu adalah kita punya barang bagus, ya.
barangnya bagus, harganya kompetitif. Nggak harus paling murah lah ya, nggak harus paling murah, tapi setidaknya kompetitif, wajar. Jadi kita sudah punya barang bagus, langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah bagaimana supaya produk yang kita miliki ini dilihat oleh banyak orang. Jadi online ini sedikit mirip-mirip lah dengan offline. Jadi kalau kita punya toko, ya kita punya toko kita lengkap, tapi nggak ada yang datang, ya nggak ada yang beli, benar nggak? Jadi yang harus kita lakukan pertama kali adalah bagaimana kita make sure bahwa toko yang kita buka ini ada cukup banyak pengunjung. Nah, teman-teman yang baru berjualan mungkin bisa lihat di Shopee, di Lazada, di mana-mana, berapa sih jumlah orang yang mengunjungi toko saya dalam satu hari. Harus tahu dulu. Jadi kalau misalnya kok nggak ada orderan sih, ternyata yang datang ke tokonya setiap hari paling cuma 5-10 orang, ya wajar kalau nggak ada order gitu ya. Masih sedikit sekali, karena nilai yang baru bisa kita patok bahwa kita layak dapat orderan, paling enggak kita kalau sudah memiliki traffic kunjungan dari customer minimal di angka 100. Nah, kalau sudah 100 orang yang mengunjungi toko kita setiap hari, kita bisa berharap lah ya setiap hari stabil minimal ada 1 orderan. Itu harapan ya, baru harapan. Pada kenyataannya nanti bagaimana cara kita melayani gitu kan, melayani ya kita kasih promo enggak, harga kompetitif enggak, terus lalu pelayanan kita seperti apa, itu akan mempengaruhi customer beli atau tidak. Jadi kita nggak bisa cuma pasrah aja ya, cuma buka toko, pasang ini, terus berharap orang datang beli, itu masih tradisional banget. Kita harus jadi seorang seller online yang cerdas. Nah, cerdas ini banyak hal yang harus kita lakukan. Jadi konsep pertamanya adalah mendatangkan traffic dulu ke toko kita. Kalau sudah banyak orang datang ke toko, nah bagaimana sih orang-orang yang datang ke toko ini seneng, ya seneng, barang-barangnya bagus, harganya oke, ada diskon-diskon, dilayani dengan bagus, akhirnya mereka transaksi. Nah, disitulah baru kita mulai bisa mendapatkan order cukup banyak. Nah, kalau ini sudah seimbang, kita harus terus berpikir bagaimana jumlah orang yang masuk ke toko kita semakin lama semakin banyak. Ya, mulai dari 100, kita optimasi nih, bisa dengan iklan, bisa dengan teknik SEO, bisa dengan berbagai teknik lain, bagaimana caranya supaya yang masuk ini dari 100 jadi 1000. Kalau dari 100 orang yang masuk, kita bisa berharap mungkin ya dapat 1-2 penjualan, udah lumayan. Bayangkan kalau yang masuk ke toko 1000, berarti kan kali 10-nya, berarti kita bisa berharap dapat sekitar 10 hingga 20 orderan. Bagaimana kalau yang masuk 10.000? Bagaimana kalau sehari yang masuk 100.000? Bisa dibayangin berapa jumlah order yang bisa kita terima, gitu. Jadi sebelum kita berpikir bagaimana kita mendapatkan order yang banyak di marketplace, kita harus berpikir dulu bagaimana cara mendatangkan orang sebanyak mungkin ke toko kita. Gitu sih, Mbak Laila. Oke, kalau untuk mendatangkan traffic itu sendiri sebenarnya bisa berbagai cara ya, Ko ya. Misalkan kita bisa optimasi apa saja produk yang kita jual. Kita bisa maksimalkan mungkin foto produknya, kita kasih kualitas yang bagus, seperti itu. Deskripsi produk juga mungkin kita bisa maksimalkan benar-benar gitu ya, Ko ya. Iya, jadi kalau untuk traffic sih cukup banyak ya. Dan biasanya kalau di Shopee itu yang menjadi favoritnya seller, terutama yang masih baru-baru, itu adalah beriklan. Ini adalah cara instan untuk mendatangkan betul. Ya, biasanya kan kalau teman-teman baru upload, yang datang kok sepi ya, yang biasa lah ya. Kalau toko baru, terus produknya juga baru, itu mungkin nggak bisa langsung naik. Ya, ada mungkin yang bisa langsung naik, tapi biasanya cuma 1 dari 100 seller yang tiba-tiba upload langsung laku banyak, ada, tapi nggak banyak. Mayoritas, kalau ini saya bilang mayoritas ya, mayoritas kebanyakan seller mungkin yang baru-baru join, apalagi yang masih pemula banget, dan belum mengerti berbagai teknik bagaimana meningkatkan penjualan. Biasanya awal-awal toko itu masih sepi. Nah, banyak yang dilakukan oleh teman-teman seller adalah boosting dengan iklan. Nah, ini problem juga. Jadi sebuah malakama nih, nggak ngiklan, nggak dapat order. Kalau ngiklan resiko boncosnya gede, boncos rugi ya. Resiko ruginya gede karena sebetulnya mahal. Walaupun bisa dibilang Shopee itu masih termasuk yang murah ya. Kalau kita sebut Tokopedia atau Bukalapak itu harganya udah jauh lebih mahal, tapi di Shopee masih cukup murah.
biaya minimumnya, tapi kalau realnya tergantung bagaimana teman-teman nanti bersaing di bid iklan. Tapi kalau ngomongin biaya minimum, saat ini paling murah Lazada, disusul dengan Shopee. Tapi Shopee juga ada yang murah sih, produk serupa lumayan murah ya. Nah, di situ biasanya teman-teman itu pinginnya instan. Bagaimana sih caranya cepat? Toko saya langsung dapat banyak traffic, lalu berharap dapat order. Nah, di sini kadang-kadang ya salah kaprah lah ya. Salah kaprah langsung produk baru, belum ada reputasi, belum ada review, itu diiklankan dengan harapan terjadi penjualan. Nah, ya jadi barang-barang yang belum ada review diiklankan, akhirnya memang banyak yang melihat, tapi kemungkinan orang akan jadi ragu untuk membeli karena produk ini belum terbukti. Iya. Lebih banyak nih, keluar duit banyak untuk iklan, tapi yang beli sedikit. Alias rugi ya, seperti itu. Kalau bicara biaya iklan tadi, idealnya berapa sih kok kalau untuk pemula nih? Seperti saya mungkin kalau ingin beriklan di Shopee, mungkin Lazada, idealnya berapa biaya iklannya? Idealnya biaya iklan ya tidak lebih dari setengah biaya margin keuntungan kita ya. Jadi saya nggak bisa ngomong gini. Misal saya ngomong biaya iklan tuh idealnya per klik, kalau ngomongin per klik 200 per klik. Tapi ini nggak bisa dipukul rata karena ada teman-teman seller yang berjualan mungkin ngambil margin cuma 5% keuntungan. Ada yang ngambil marginnya mungkin 20%, ada mungkin ngambil marginnya hingga 50%, dan lain-lain. Dan ada mungkin yang ngambil marginnya cuma 5.000, 10.000, 20.000, 50.000. Jadi ini kembali kepada produk yang diiklankan. Nah, berapa berapa biaya iklan yang layak yang seharusnya kita keluarkan itu tergantung dari berapa return yang kita dapatkan. Jadi ekspektasi return yang kita dapatkan, misalnya dari iklan ini ekspektasi return yang saya dapatkan adalah 100.000 ya, usahakan biaya iklan kita tidak lebih dari 50.000. Nah, tapi iklan di sini mungkin bisa dipisah dulu ya. Ada orang yang memiliki tujuan beriklan yang berbeda. Jadi tipe-tipe seller juga ini akan membedakan target. Ada tipe seller mungkin seperti Mbak Laila, aku masih pemula nih, aku nggak berani kalau bayar mahal-mahal. Tapi mungkin juga seller seperti saya mungkin, saya berani beriklan, tapi saya berani beriklan lebih mahal, lebih banyak, tapi mungkin saya lebih selektif. Ada juga yang berani beriklan jor-joran tanpa mungkin pertimbangan. Pokoknya iklan, selama iklan dapat order, hajar terus. Ada juga yang seperti itu. Nah, kembali lagi ke masing-masing personal. Tapi kebanyakan kalau teman-teman UMKM, pengusaha seperti saya gitu ya, itu target iklan adalah mendapatkan penjualan, dapat untung. Tapi ada juga yang memiliki target iklan bukan mendapat keuntungan, tapi exposure. Jadi tampilan. Ini biasanya itu adalah perusahaan-perusahaan besar. Jadi mereka itu mungkin misalnya contoh ya, perusahaan besar seperti apa, mungkin yang sudah official, misalnya handphone ada Vivo, OVO, lalu mungkin Susu ya gitu ya, apa yang sudah cukup terkenal, daripada mereka menghabiskan cukup banyak biaya iklan di TV atau baliho dan lain sebagainya, kan lebih baik anggarannya buat iklan di marketplace. Jadi mereka lebih berani untuk pasang iklan dengan tujuan produk mereka mendapat exposure, lalu target utamanya adalah bukan penjualan, bukan selling, tapi lebih pada brand awareness. Jadi mereka lebih ingin produk mereka, brand mereka itu gitu ya, lebih menjangkau banyak orang supaya lebih dikenal. Kalau akhirnya kemudian dapat penjualan ya bonus, gitu aja sih. Gitu. Jadi kita harus kembali ke tujuan masing-masing orang, beda-beda. Beda tingkatan, beda tujuan gitu ya, beda goal untuk saat iklan, seperti itu ya Ko Deddy ya. Betul. Oke. Selanjutnya nih Ko Deddy, ini kan kalau boleh tahu ini kan Ko Deddy sudah mengadakan kelas-kelas tadi itu ya. Pasti banyak sekali seller-seller yang mungkin sudah sukses nih Ko Deddy. Mungkin bisa diinformasikan sedikit kesuksesan dari seller-seller tersebut yang Ko Deddy mentori. Ya, cukup banyak. Saya sudah cukup banyak ya. Saya ada lihat di channel YouTube-nya Ko Deddy itu ada satu yang dari Desa Wates ya kalau tidak salah.
Oh iya, Itu dengan Mbak Drika. iya, sukses sekali ya. Saya sempat lihat Ya. itu videonya. Bisa dibilang Mbak Drika itu salah satu murid mula-mula saya ya. Jadi dia di awal karir saya mulai mengajar juga lah, bisa dibilang sekitar 2-3 tahun yang lalu, di awal-awal saya mulai mengajar, saya ketemu sama Mbak Drika dan kemudian ya dari perkenalan itu Mbak Drika cukup agresif. Agresif maksudnya dalam hal yang positif ya. Beliau memiliki agresivitas yang positif untuk belajar. Jadi waktu itu mungkin saya belum sesibuk sekarang juga, dan mungkin saya masih bisa merespon setiap pertanyaan. Waktu itu Mbak Drika sering sekali message saya, telepon gitu kan, kapan bisa bikin acara, kapan ada waktu belajar mau ikut. Nah, setiap saya bikin pelatihan-pelatihan, waktu itu saya sering bikin pelatihan-pelatihan gratis ya, karena waktu itu diminta sama Lazada. Terus beliau selalu rajin ikut, belajar, hingga akhirnya mulai bisnisnya berkembang sedikit demi sedikit, hingga seperti saat ini. Dan saat ini termasuk salah satu top seller, nggak cuma di Wates, tapi juga termasuk se-Indonesia ya, penjualannya gede banget. Ya, saya ingat banget waktu awal-awal dia sering curhat sama saya itu seneng banget sama bisnis online gitu kan, udah belajar kemana-mana, ikut seminar mahal-mahal sampai 5 juta, tapi kebanyakan cuma jualan mindset gitu kan, ya teknis-teknisnya nggak dikasih tahu. Iya, kebetulan pas ketemu saya kan, saya mungkin orangnya bukan orang mindset ya, jarang saya ngomongin tentang mindset, tapi mungkin saya lebih ke teknis. Bagaimana sih kamu ingin berjualan tuh teknisnya seperti ini. Mungkin saya nggak ngomong, kalau kamu berjualan yang harus kamu lakukan adalah begini, kamu ubah pola pikirmu. Mungkin bukan tipe seperti itu saya ya. Kalau saya langsung to the point, yang harus kamu lakukan adalah kamu begini gitu. Jadi teknis-teknisnya langsung, dan mungkin dia cocok ya, langsung teknis, langsung dipraktekkan. Saya ingat waktu itu, waktu baru buka toko di Lazada, itu dia order sebulan, bukan sehari ya, sebulan. Dalam 1 bulan itu kurang lebih cuma antara 3-5 order lah. Jadi bisa dibayangin seminggu ya, seminggu paling dapat 1 order gitu. Itu dulu. Tapi kalau sekarang setiap harinya setiap harinya bisa ratusan dan bahkan ribuan. Dan hari ini 12 kan Harbolnas ya, lagi repot-repotnya banget. Ya, itu dia biasanya bisa sampai, ya kemarin itu yang 11 itu berapa ya, hampir 5.000 order gitu ya. Bayangin aja 5.000 order sehari gitu ya, tinggal dikalikan aja profit per ordernya berapa. Dulunya dia juga kerja kan sama suaminya kan terpisah. Suaminya dulu terpaksa kerja sebagai karyawan di kapal pesiar, karena kan ya kebutuhan tinggi tapi pemasukannya kurang. Tapi sekarang dia udah bisa pensiunin suaminya. Suaminya suruh pensiun, ya. Jadi suaminya udah gak kerja di kapal pesiar, tapi sudah kerja bareng di rumah. Jadi kalau datang ke rumahnya, itu isinya kayak gudang. Saya sering main ke rumah. Iya. Jadi ya luar biasa lah. Jadi itu salah satu yang ya banyak ya, cukup banyak. Dan salah satu yang cukup dekat dengan saya, itu ada beberapa, paling yang dekat-dekat kurang lebih ada 10 murid ya, yang memang ada di inner circle-nya saya ya, yang deket lah, yang biasa kita sering meeting bareng, kita ngumpul bareng, kita ngerumpi bareng. Nah, dari situlah kita sering ini, kurang lebih ada 10-15 orang, dan rata-rata mereka dulunya mungkin berada dalam kondisi ekonomi yang susah, tapi saya senang dari sekian banyak, akhirnya mereka sekarang punya mobil semua, sudah bisa beli mobil semua. Luar biasa banget. Ya itu jadi satu buat saya juga sih, ya, dari semua murid-murid yang saya handle, saya maintain, saya bimbing gitu kan. Ada yang dulunya kayak gelandangan, kesana kemari nggak karuan, usaha jualan makanan kecil, tapi setiap bulan hasilnya cukup untuk bayar kos sama buat makan lah gitu ya, tambah beli bedak gitu ya. Tapi sekarang udah bisa beli mobil, udah sendiri,
hanya karena dari jualan di Lazada dan Shopee. Seperti itu. Jadi ya itu jadi satu kebanggaan, kepuasan tersendiri bagi saya melihat orang-orang yang saya bimbing, saya bantu itu bisa sukses. Oke, tadi kan sebenarnya kalau jadi seller itu yang penting praktek ya, Ko ya? Iya, betul. Ya, jadi kita harus banyak-banyak belajar. Sebenarnya kan sumber belajar itu juga ada banyak, kayak Instagram. Sekarang ini di mana-mana kita bisa belajar seperti itu. Jadi nggak ada alasan lagi kalau kita nggak bisa berkembang seperti itu ya, Ko ya? Ya, karena memang sebetulnya yang sulit itu adalah ibaratnya apa ya? Kalau kita buka jalan tuh yang sulit adalah babat alas. Sama seperti jualan. Jualan itu yang sulit adalah memulai. Terkadang tuh satu kemalasan itu jadi momok ya. Kemalasan itu jadi apa ya? Problem. Ketakutan juga, minder itu juga. Jadi selain malas, takut, minder, saya temu ada beberapa seller yang hubungin saya, bisa, kok mbak aku diajari gitu kan, ya udah kalau kamu mau belajar saya ajarin misalnya gitu kan, yang kamu harus lakukan gini, tapi aku takut, aku tuh nggak bisa, ya udah begini aja, tapi aku malu, ya udah kamu join ke komunitas ini supaya kamu gini, nanti aku minder kalau di sana begini-begini, aduh kalau udah kayak gini ya udah kamu di rumah aja tidur gitu kan. Sulit. Ya jadi begitu saya kasih tips seperti ini yang kamu lakukan, aku begini, aku malu, aku minder gitu, nanti aku nggak bisa gitu. Itu seperti kita tuh sudah mengutuk diri kita sendiri ya. Harusnya kita tuh oke, aku akan coba gitu, harusnya begitu ya. Tapi kalau begitu ada jalan gini, aku takut, aku nggak berani dan sebagainya, akhirnya kita nggak maju-maju. Itu yang terjadi. Betul. Nah, yang harus kita lakukan adalah memang betul. Jadi yang pertama kali harus diubah itu adalah mindset-nya dulu. Mindset kita, mentality kita harus diubah dulu ya. Semangatnya harus diubah. Kalau ini sudah terbangun, kita baru masuk ke teknis-teknisnya. Nah, kalau sudah ketemunya misalnya semuanya udah oke nih, semangatnya tinggi, tapi teknisnya nggak benar, baru bagusnya ketemu saya. Ya, jadi kalau mentalnya udah oke, ya semangatnya udah tinggi, tinggal mungkin nggak ketemu caranya, nah baru mungkin kita bimbing teknisnya. Soalnya yang harus diperbaiki ini apa ya, internnya dulu, rohaninya dulu. Jadi mentalitinya yang harus diubah dulu. Dari mentalnya sudah oke, yang lain-lain tuh biasanya lebih mudah sih. Gitu. Kok jadi bulan Januari besok ingin mengadakan kelas ya, Kok ya? Iya, ada kelas bulan Januari. Ada kelas untuk Lazada sama Shopee, cuma memang saya belum buat jadwalnya ya. Karena ini barusan kemarin tanggal 8 saya selesai kelasnya iklan Shopee, dan sebetulnya bulan Desember ini saya nggak ada kelas sih, cuma kemarin ada permintaan dari Shopee untuk bikin kelas iklan, ya udah saya bikin kelas, dan lumayan banyak, kemarin ada sekitar 250 peserta yang ikut di kelas, dan rencananya Januari mungkin setelah tanggal 10 mungkin ya. Setelah tanggal 10 kita akan bikin kelas pelatihan buat teman-teman yang apa ya, fokus ingin berjualan di Lazada dan Shopee. Kenapa Lazada dan Shopee? Karena memang saya lebih banyak fokusnya di sana. Kenapa nggak Tokopedia? Tokopedia yang handle istri saya. Jadi saya juga ngerti, memang kadang-kadang karena saya nggak begitu banyak handle di sana, jadi tips dan triknya mungkin sebetulnya hampir sama sih. Lazada, Shopee, Tokopedia, Bukalapak, tips dan triknya tuh kuncinya sih hampir sama, cuma mungkin karena saya nggak terlalu banyak main di sana, jadi mungkin kurang nyaman juga ya, mungkin kalau ingin membuka kelas tentang yang lain, gitu. Oke. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ingin mengikuti kelasnya Koh Dedi Januari, bisa sekali ya, Koh ya? Bisa, bisa. Nah, ini kalau terakhir nih, Koh, pesan-pesan untuk para seller pemula nih, tips-tipsnya, seperti saya mungkin. Saya kan masih pemula nih, masih istilahnya anak bawang lah untuk seller di Shopee dan Lazada. Tips-tipsnya apa nih, Koh? Supaya saya bisa... Oke. Jadi tips-tipsnya untuk seller lebih. Oke. Ini yang terakhir untuk pesan-pesan untuk para seller newbie, seperti saya mungkin.
Ini kan jadi banyak sekali yang ingin memulai seperti yang kita obrolkan tadi. Mungkin Ko Dedi bisa memberikan tips-tips untuk pemula, seller pemula. Oke, untuk berjualan di Shopee atau di Lazada. Iya, oke, mungkin baru seperti apa, Ko? Teman-teman yang mungkin belum sorry, ini sinyal. Iya, terputus. Iya. Oke, jadi mungkin buat teman-teman yang mungkin saat ini belum tergerak untuk berjualan online dan mungkin masih bimbang, masih berpikir, ya ada baiknya kita memulai dan bisnis online ini mungkin bisa jadi salah satu solusi untuk untuk memperbaiki kehidupan ekonomi kita. Jadi saya juga mulai bisnis online dulu, ke ekonomi juga susah sih. Saya pernah jadi penjual angkringan ya, bahkan saya pernah jualan angkringan, hingga akhirnya saya mengenal bisnis online dan kehidupan saya berubah secara drastis, dan bisnis ini berkembang dengan pesat. Mungkin saat ini teman-teman ada yang belum mulai dan bingung nih, mungkin kena PHK atau ada kesulitan segala macam dari apa ya, sisi ekonomi, dan coba mulai. Nah, bagaimana memulai? Coba mulai masuk ke salah satu tempat, lalu bergabunglah dengan komunitas, cari mentor-mentor yang benar-benar bisa membantu, membimbing, karena saat ini mentor itu cukup banyak banget ya. Semua orang bisa jadi mentor gitu kan. Ya selama selama kita bisa ambil ilmunya, kita serap ilmunya, praktikan, dan coba pilih beberapa mentor yang benar-benar kita jadikan role model kita, kita untuk membangun bisnis kita. Walaupun kita juga bisa mencari dari berbagai sumber untuk ilmu-ilmu yang ada, yang penting keinginan dari kita dulu ya, keinginan niat dari kita untuk bangkit, untuk bangun, dan mulai dulu. Tapi buat teman-teman yang mungkin sudah mulai, terus meningkatkan penjualannya, aku udah jualan tapi kok nggak rame-rame. Nah, harus dipahami dulu, cari mentor juga yang tepat, yang bisa membantu membangun tuh. Kalau nggak bisa mikir sendiri nih, saya bukan orang yang tipe-tipe bisa ngulik-ngulik nih, bisa ngecek-ngecekin, bisa analisa ini, bisa itu, cari orang. Investasi nggak apa-apa ya, kalau saya sarankan investasi nggak apa-apa. Kalau saya sendiri sering bikin kelas nih, ada ya investasi, misalnya kita bikin kelas untuk seperti kemarin saya kelas pelatihan iklan, itu investasi untuk mengikuti kelas adalah 250 per orang. Wow, cuma belajar 3 jam 250, tapi setelah belajar, pikiran terbuka. Selama ini kalau beriklan, setiap bulan ngabisin sampai 5 juta, 10 juta, boncos tulus. Nah, sekarang cuma investasi 250.000, tahu cara iklan yang baik. Terdapat insight dari mentor seperti ini, kalau beriklan tuh seperti ini, bla 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 gitu. Sehingga besok lagi dengan hasil yang sama, nggak ngabisin duit 5 juta, 10 juta, tapi mungkin bisa 3 juta atau 2 juta. Sehingga dari itu kita bisa berteman. Gitu sih. Iya, intinya banyak belajar gitu ya, Ko ya. Dan jangan takut untuk memulai. Betul. Oke. Iya. Tidak terasa nih udah sekitar 30 menitan, Ko. Seru sekali nih perbincangan kali ini, Ko. Terima kasih sekali ya atas waktunya, Ko Dedi Lim. Sama-sama. Ya, teman-teman juga ya, jangan lupa untuk kepoin channel YouTube-nya Ko Dedi Lim, ada di Dedi Lim. Ya, betul? Seperti nama saya itu ya, Dedi Lim ya. Ketik aja di YouTube. Sama Instagram-nya juga. Iya. Jangan lupa subscribe ya. Juga. Ya, siap. Untuk mendapetin. Di Instagram, Ko Dedi juga aktif sekali membagikan tips-tips dan juga insight-insight nih, teman-teman. Jadi juga jangan lupa kepoin di Instagramnya Ko Dedi juga. Mungkin seperti itu dulu, Ko Dedi, perbincangan kali ini. Seru sekali untuk obrolannya. Terima kasih sekali untuk waktunya, Ko Dedi. Untuk teman-teman, semoga dengan perbincangan ini teman-teman bisa mengambil manfaatnya, mengambil nilai-nilai positifnya. Dan jangan lupa mungkin bisa share ke teman-teman yang membutuhkan. Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel YouTube Ratakan dan channel YouTube Dedi Lim.
dan kita bisa lanjut ke video selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih Ko Dedi. Terima kasih. Terima kasih. Oke.